Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Kita bersyukur sepanjang minggu ini Tuhan terus boleh memberkati kehidupan kita bersama-sama. Nah Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online menara doa ini, mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Dan saya akan menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di seluruh Indonesia sampai kepada mancanegara. Mari siapkan hatinya untuk kita akan datang memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Mari kita akan berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semua anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Roh Kudus, pimpin ya Tuhan seluruh kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan Engkau bukakan sesuatu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami rindu akan Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Bawa kami ya Tuhan, untuk kami ada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk semua firman yang boleh kami terima, yang boleh kami dengar ya Tuhan. Biarlah bawa kami lebih lagi ya Tuhan. Kami rindu akan Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, pimpin menara doa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Terima kasih Roh Kudus. Makasih ya Tuhan, Engkau baik buat kami ya Tuhan. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Sembah Dia, katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai-Mu
mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari dari awal naik ke piring katakan, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Mari sembah Dia, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, oh, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan berkat-Nya, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari datang sembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Oh, terima kasih ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, Engkau sudah melimpahkan berkat atas hidup kami. Oh, bawa kami ya Tuhan kepada ya Tuhan sesuatu yang lebih besar lagi ya Tuhan dari hari ini. Oh, kami sepakat ya Tuhan. Kami percaya hidup kami ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Oh, Roh Kudus, terima kasih. Oh, haleluya. Oh,
Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah. El Shaddai. Oh, rala-bala-bala-bala-bala. Berkati kami ya Tuhan, berkati umat-umat-Mu. Oh, rala-bala-bala-bala. Kau memperluas kehidupan kami Tuhan. Oh, rala-b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 ala. Biarlah ya Tuhan tanah hati kami ya Tuhan lapang ya Tuhan Yesus. Oh Yesus. Oh, rala-bala-bala-bala-bala-bala. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari bersama-sama naikkan pujian ini. Oh, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Oh, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Oh, daripada malapetaka
Makasih Tuhan, makasih. Makasih ya Roh Kudus. Ya Tuhan Yesus. Makasih Roh Kudus. Makasih Tuhan, Engkau baik. Engkau baik buat kami, gereja-Mu ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi bersama-sama katakan, haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Angkat tangannya, katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau tuh. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari bersama-sama katakan, oleh karena, haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi katakan, oleh karena, haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Somebody, aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan
selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Hanya satu yang menjadi kerinduan kami, Tuhan. Oh, serupa seperti Bapa. Oh, haleluya. Oh, Tuhan Yesus, Engkau baik. Haleluya. Mari bersama-sama katakan hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku. Rancangan semula serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Katakan hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Mari angkat kedua tanganmu sembah Dia. Oh, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Oh, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Mari angkat tanganmu sembah Dia. Oh, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Sekali lagi katakan, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapa, sesuai rancangan semula.
serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Tuhan, ini doa kami. Inilah ya Tuhan pengharapan kami. Kami ingin ya Tuhan semakin serupa dengan-Mu ya Tuhan Yesus. Inilah tujuan iman kami. Kami ingin berkenan ya Tuhan. Aku ingin berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, hari ini di menara doa ini, kami ya Tuhan mau duduk sehidangan dengan Tuhan. Kami mau ya Tuhan naikkan nyanyian pujian bagi-Mu, menyembah-Mu, masuk hadirat-Mu ya Tuhan. Dan kami ingin menikmati firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Untuk hadirat-Mu yang begitu kuat. Hari ini ya Tuhan, hadirat-Mu ya Tuhan sedang bekerja memulihkan setiap kami, melembutkan setiap hati kami. Ya Tuhan, mengubah kami ya Tuhan, mengubah karakter kami, mengubah ya Tuhan, mengubah hidup kami. Biarlah ya Tuhan kami berdoa, aku berdoa secara khusus untuk anak-anak-Mu yang sedang sakit diabetes Tuhan, sembuhkan mereka, sembuhkan anak-Mu ini Tuhan. Anak-anak-Mu yang sedang bergumul dengan kanker payudara, kanker ya Tuhan rahim, ya Tuhan kanker paru-paru, ya Tuhan aku berdoa mereka yang bergumul Tuhan dengan kanker usus, tumor ya Tuhan, sembuhkan anak-Mu ini. Beri iman untuk disembuhkan ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit stroke, lumpuh ya Tuhan, tuli ya Tuhan, bisu ya Tuhan, aku minta mujizat kesembuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit di matanya ya Tuhan, mengalami glukoma ya Tuhan, atau apapun itu, aku berdoa mujizat kesembuhan terjadi sekarang. Terima kasih Tuhan. Anak-anak-Mu ya Bapa yang sedang mengalami keroposan tulang, berikan mujizat kreatif Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku juga berdoa Tuhan, biarlah turunkan berkat-Mu buat setiap kami. Berkati hidup kami ya Tuhan. Sisa hidup kami ini Tuhan memberkati ya Tuhan. Berkati hidup kami berlimpah-limpah ya Tuhan. Supaya kami Tuhan bisa ya Tuhan menjadi berkat buat banyak orang. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah hari ini saudaraku, saya ingin berikan judul daripada khotbah, yaitu belajar bagaimana hidup di dalam aliran berkat Tuhan. Saya berdoa, saya sangat berharap saudara, karena saya mengasihi saudara, ya, saya berharap bahwa saudara hidup dalam aliran berkat Tuhan. Inilah kerinduan saya sebagai gembala. Ya, saya juga berharap juga aliran berkat Tuhan ini mengalir, dinikmati sampai ke anak-anak dan cucu saudara, orang-orang sekitar saudara. Katakan amin. Nah, poinnya kalau kita mau hidup ya saudara dalam aliran berkat adalah saudara memang harus berani mendoakannya. Saudara harus berani mendoakannya. Seperti Yabes berdoa. Dia berdoa minta Tuhan memberkatinya berlimpah-limpah. Saudara setiap hari berdoa, minta sama Tuhan, harapkan Tuhan berkati hidupku. Aku mau hidup dalam aliran berkat Tuhan. Jadi startnya dimulai dari sini saudaraku. Dasarnya tuh apa? Kenapa saudara berdoa minta sama Tuhan? Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Pertama, saudara harus tahu. Dasar keberanian kita berdoa untuk minta Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Aku mau hidup dalam aliran berkat Tuhan. Pertama adalah karena kita ingin, kita percaya, kita mengetahui bahwa Tuhan mengasihi kita. Katakan amin. Karena Dia mengasihi kita, Dia ingin memberkati hidup kita. Amin. Seperti kita mengasihi anak-anak kita. Kita ingin supaya anak-anak kita menjadi orang-orang apa? Diberkati, berhasil, berbahagia, sehat. Katakan amin. Punya masa depan yang terbaik. Karena kita mengasihi mereka. Saudara harus percaya bahwa saudara dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara harus punya keberanian. Inilah dasar keberanian. Tuhan, aku berdoa, ya kan, agar
aku bisa hidup dalam aliran berkat-Mu. Itu yang pertama. Yang kedua dasarnya adalah apa saudaraku? Karena Tuhan ingin angkat saudara. Tuhan ingin angkat saudara dengan memberikan saudara kemampuan untuk apa? Memberkati orang lain. Yang saudara menjadi berkat buat banyak orang. Katakan amin. Makanya oleh karena itu saudara berdoa, minta aku berkati aku Tuhan. Supaya aku bisa menjadi berkat. Karena seseorang dihormati, seseorang dihargai, bukan karena dia punya kekayaan. Atau karena dia orang kaya. Saudara itu sebentar. Saudaraku, kalau orang kaya cuma kaya saja, ya kan? Sebentar hormatnya dihargai. Tetapi seseorang dihormati dan dihargai pada saat orang ini bisa melakukan yang terbaik buat orang lain, rela berkorban buat orang lain, dan bisa memberi yang terbaik untuk orang lain. Katakan amin saudara. Nah hari ini dasarnya oleh karena itu berdoa. Ketika saudara mulai berdoa dan berharap, maka Tuhan akan melakukan lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan atau harapkan. Katakan amin saudaraku. Nah sekarang saudara kita akan lihat dan kita akan baca dari Ulangan 28. Ayat 1 sampai yang kedua. Nah inilah dasar saudara ya kan hidup dalam berkat Tuhan. Katakan amin. Ini dasarnya. Ya saudara bisa mengerti ini. Ini masih ada kaitan dengan engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saya masih melanjutkan. Tapi saya mau lihat dari sisi ini. Saudara kita lihat, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Katakan amin. Kata kuncinya apa saudara? Mendengarkan suara firman Tuhan. Suara Tuhan Allahmu. Dan apa? Melakukannya. Ada banyak orang, saudara, ingin hidupnya beruntung. Ada banyak orang yang mendambakan kesuksesan. Tetapi apa yang lebih baik daripada keberuntungan dan kesuksesan? Saudara tahu, hidup dalam aliran berkat Tuhan. Katakan amin saudaraku. Nah, hidup dalam aliran berkat Tuhan itu bukan kebetulan, saudaraku ya kan? Atau nggak disengaja. Ini harus direncanakan, harus disengaja. Oleh karena itu saya ajar dimulai dengan apa? Berdoa, memikirkan, dan mengharapkan. Pertanyaannya sekarang gini, apa yang dimaksud dengan hidup dalam aliran berkat Tuhan? Kalau saudara hidup dalam aliran berkat Tuhan, artinya apa sih? Artinya adalah saudara, yaitu kebaikan dan kemurahan Tuhan itu terjadi setiap hari di dalam hidup saudara. Oleh karena saudara mengambil keputusan untuk hidup selaras dengan firman Tuhan, dengan janji Tuhan, dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Katakan amin. Nah, itu dasarnya, saudaraku. Ya, saudara mau hidup dalam aliran berkat Tuhan? Saya mau hidup dalam aliran berkat Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Nah, bagaimana caranya hidup dalam aliran berkat Tuhan? Bagaimana caranya saudara? Saudara saya bisa diberkati oleh Tuhan. Ya kan? Ingat saudara, ketika Tuhan memberkati seseorang. Ya kan? Ketika Tuhan memberkati seseorang, ketika Tuhan memberkati sesuatu. Ya kan? Maka saudara, apa implikasinya? Implikasinya adalah yang pertama, ya kan, kalau Tuhan memberkati seseorang atau sesuatu, maka Tuhan akan apa? Melindunginya. Itu pertama. Ya, pasti kita punya rasa aman. Gak khawatir, gak cemas, gak bingung, gak takut. Itu kalau diberkati. Saudara mau diberkati? Artinya saudara mau dilindungi oleh Tuhan. Ya, yang kedua, ya dilindungi itu maksudnya dia juga membela, dia akan bela. Yang kedua adalah, ya kan, sesuatu atau seorang orang yang diberkati Tuhan bukan cuma dilindungi, tapi apa? Dipelihara oleh Tuhan. Dipelihara oleh Tuhan. Katakan amin, dipelihara. Ya kan?
Kalau Tuhan yang pelihara pasti awet. Katakan amin saudara. Jadi ya kan kalau orang diberkati, anak cucu diberkati, berkatnya awet. Saudara, dipelihara. Yang ketiga, dilipat gandakan. Apa yang diberkati, siapa yang diberkati, pasti dilipat gandakan menjadi tambah besar. Saudara mau diberkati oleh Tuhan. Ini bukan cuma sekedar untuk jadi orang kaya. Bukan. Saudara Yesus. Orang bisa kaya. Saudara, kadang-kadang saudara tanpa Tuhan. Saudaraku ya kan. Tetapi belum tentu orang kaya diberkati. Ya kan saudaraku. Buktinya banyak orang kaya hidupnya penuh dengan kekhawatiran, ketakutan. Karena dia gak yakin bahwa kekayaan itu bisa terlindungi. Walaupun sudah diasuransi. Tapi orang yang diberkati Tuhan, berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Dalam bahasa Inggris kata nih, kalau Tuhan memberkati, ya kan? Lalu dia berikan yang namanya kekayaan itu atau pekerjaan itu atau sesuatu itu tidak akan membuat dia jadi tambah susah. Ngerti gak saudara? Itu terjemahan yang dalam terjemahan yang lain. Kalau Tuhan ada sesuatu yang Tuhan berikan, Tuhan berikan saya. Misalnya saudara, satu tanggung jawab, gereja lebih besar, aset gereja lebih besar. Mau bagi lebih besar apa? Enggak akan membuat saya jadi tambah stres. Itu berkat. Tapi kalau misalnya tanggung jawab, saudara, malah jadi tambah stres. Itu artinya saudara tanya lagi, ini Tuhan berkenan atau tidak? Karena kalau Tuhan berkati, itu pasti Tuhan yang berkenan. Kalau Tuhan berkenan, di situ pasti ada damai sejahtera. Jadi bagaimana caranya hidup dalam aliran berkat saudara? Yang pertama, ini harus saudara perhatikan. Kita harus berada di tempat yang dikehendaki oleh Tuhan. Kata tempat ini saudara, ini maknanya luas. Bisa itu kota, bisa itu tempat pekerjaan, bisa itu namanya gereja, saudara, bisa itu namanya sekolah, kampus, tempat yang Tuhan kehendaki. Di tempat di mana Tuhan kehendaki, di tempat itulah aliran berkat akan mengalir. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau kita ingin hidup dalam aliran berkat, kita harus berada di tempat yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya kasih contoh, ada berapa contoh saudara di sini. Saya ingin saudara bisa, makanya di sini pentingnya mendengarkan suara firman Tuhan. Di sini pentingnya duduk sehidangan dengan Tuhan di meja perjamuannya. Ini harus ada kebiasaan, harus terbiasa untuk baca Alkitab, untuk merenungkan firman, lalu pikirkan lagi, doakan, nyembah dalam hadiratnya. Lalu nanti dia akan berikan pengertian, dia akan berikan satu keyakinan, ini nih damai, kuat gitu. Katakan amin saudara. Ya kan ketika ini, saya kasih contoh saudara, ya kan? Kejadian 26 ayat 1 sampai 2 di sini menjelaskan bahwa pada saat itu terjadi apa? Timbullah kelaparan di negeri itu, terjadi kelaparan, krisis pangan, krisis energi, krisis apa saudaraku? Ekonomi. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Baca yang keras. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Niatan daripada Ishak adalah dia ingin pergi kemana? Ke Mesir. Karena di Mesir, di situ tidak terjadi kelaparan. Seperti halnya Abraham ketika terjadi kelaparan di tanah Kanaan, saudaraku, dia pergi ke Mesir, saudara Yesus. Kita lihat sini, ya kan? Nanti akhirnya Yakub, saudara, waktu terjadi kelaparan, Yakub pergi ke Mesir. Jadi gini, kadang-kadang saudaraku, apa yang boleh, apa yang tidak boleh oleh seseorang, Tuhan bilang, kamu nggak boleh. Tapi ada orang, kamu boleh ke situ. Itu tergantung dari, makanya Tuhan itu berdaulat. Nggak bisa jadi patokan. Buat Tuhan, Ishak tidak boleh pergi ke Mesir. Saudara, kita baca sama. Lalu ayat yang kedua. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi kemana? Ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayat yang ke-6. Ketika
Ishak mendengarkan firman, saudaraku, dia respon dengan apa? Taat. Responnya apa? Taat. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Jadi saudara, terus ayat 12 kita lihat sini, saudaraku. Lihat. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil berapa? 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi apa? Kaya. Bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Perhatikan sini, Tuhan memberi Ishak perintah agar Ishak tidak pergi ke Mesir di masa kelaparan. Nah, Tuhan menghendaki Ishak tetap berada di tanah Kanaan. Saudara, ketika Ishak mendengarkan, saudara, suara firman Tuhan ini, Ishak melakukannya, saudara, ya kan? Artinya apa? Ishak berada di tempat yang dikehendaki Tuhan. Karena Ishak berada di tempat yang dikehendaki Tuhan, sekalipun itu mengalami krisis pangan. Saudaraku, krisis ekonomi, perhatikan. Karena dia dapat firman dan dia lakukan firman, aliran berkat itu turun. Yang percaya katakan amin. Apa yang terjadi saudaraku? Tuhan mengubah, saudaraku, tanah milik Ishak. Saudaraku, yang tadinya dia nabur, tadinya dia mengolah tanah itu tidak menghasilkan, sehingga terjadinya apa? Paceklik. Makanya dia mau pindah ke Mesir karena dia berjumpa dengan Tuhan, mendapatkan firman, dia lakukan. Dia berada di tempat yang tepat, aliran berkat turun. Apa yang terjadi? Tuhan mengubah tanah yang tandus, tanah yang kering menjadi tanah yang subur. Makanya dia menabur, saudara. Saat dia menabur di tanah itu, pada tahun itu juga Alkitab katakan, ia mendapat berapa? 100 kali lipat. Sebab ia diberkati. Jadi orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang apa? Orang yang punya firman. Dapat firman, dapat perintah khusus dari Tuhan. Lalu dia melakukan, itu orang diberkati. Ketika orang mendengarkan dan melakukan, itu diberkati. Waktu dia mulai menabur, mulai bekerja, hasilnya 100 kali lipat. Yang percaya katakan amin. Saudara harus berada di tempat di mana Tuhan kehendaki. Karena kita berpikir, Tuhan kalau saya di sini, ini tempat ini susah. Nggak ada penghasilan apapun. Kalau Tuhan bilang tetap di situ. Dengar baik saudara. Tuhan akan bukakan buat kita pikiran kita. Dia akan bukakan pengertian kita. Dia akan ciptakan satu kondisi atau keadaan. Atau dia kirim orang-orang. Sehingga tempat yang tadinya saudara usaha tidak ada hasilnya. Tiba-tiba tempat itu menjadi tempat yang penuh dengan hasil. Katakan amin. Tempat yang membuat saudara berhasil. Katakan amin. Tempat di mana saudara bisa berbuah lebat. Katakan amin. Katakan amin. Nah itu makanya kenapa Alkitab selalu ajar kita. Jangan dengerin omongan orang. Jangan bergantung kepada omongan dunia. Tapi bergantung dan dengarkan perkataan daripada Tuhan. Katakan amin saudara. Nah sekali lagi saya akan berikan contoh lagi di masa kelaparan. Makanya kita dalam dari Selasa, Rebo, Kamis kita bahas tentang engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ketika kita di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah kesulitan hidup kita. Seperti Ishak di tengah-tengah krisis pangan. Saudaraku, maka Tuhan menarik Ishak. Saudara untuk duduk sehidangan dengan dia. Supaya saya percaya Tuhan menampakkan diri pada saat Ishak menyembah. Waktu Ishak berdoa. Waktu Ishak sendirian saudaraku kepada Tuhan. Tuhan berfirman, jangan pergi ke Mesir. Kamu tetap tinggal di sini. Lalu Tuhan kasih janji bahwa tempat itu, tanah yang Tuhan sudah beri kepada Abraham. Ya kan? Dan tanah itu dia akan berkembang dengan anak cucu dan lain sebagainya. Ibu bapak saudaraku yang Kristus, saudaraku, contoh yang kedua kita belajar dari siapa? Tuhan memberkati Nabi Elia di masa kelaparan. Karena Nabi Elia berada di tempat yang dikehendaki oleh Tuhan. Katakan amin.
Katakan amin. Pertama saudaraku, pada masa kelaparan Tuhan bilang apa? Yang pertama, 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6, Tuhan memberi perintah kepada Elia untuk pergi kemana? Ke Sungai Kerit. Tuhan bilang, kau pergi ke Sungai Kerit, ya kan? Nanti di sana aku akan utus siapa? Burung gagak memberikan kamu roti dan daging, lalu kamu bisa minum air dari Sungai Kerit itu. Saudara, pada waktu tertentu tiba-tiba sungainya kering. Lalu saudara, burung gak datang lagi. Tuhan berfirman lagi, sekarang kau pergi ke Sarfat. Sarfat ini tempat, yaitu tempat siapa? Kampung daripada Ratu Isabel. Dia harus bersembunyi dari Raja Ahab dan Isabel, saudaraku. Makanya Tuhan bilang, kamu ke Sungai Kerit. Jadi gini, Tuhan memberkati Elia dengan cara Tuhan melindungi Elia dari Ahab dan Isabel. Tuhan memelihara Elia dengan memberikan apa? Burung gagak dan air daripada sungai Kerit. Orang yang diberkati pasti orang itu dilindungi. Orang itu pasti dipelihara. Yang ketiga, pasti orang ini punya penugasan. Elia punya penugasan. Satu hari kelak, ya kan? Kamu akan bawa satu bangsa kembali kepada Tuhan. Katakan amin saudara. Jadi untuk pertama-tama kita harus ada di tempat di mana Tuhan kehendaki dulu. Itu dulu masalah yang pertama ini harus selesai. Nanti kalau kita ada di situ, saudara akan melihat perlindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Katakan amin saudara. Jangan bimbang. Saudara jangan bimbang. Duduk di meja perjamuan. Duduk ikut perjamuan kudus. Nikmati firman. Baca Alkitab. Renungkan itu. Saudara muji nyembah. Katakan amin. Katakan amin. Masuk. Yang kedua Tuhan bilang kau pergi ke Sarfat. Sarfat itu saudara tahu, kalau kita logika berpikir, saya sedang DPO, saya sedang dikejar oleh Ahab dan Isabel. Sekarang saya pergi ke kampungnya, ke desanya dia. Tapi itu cara Tuhan. Tuhan bilang, itu makanya kenapa saudara? Tuhan tuh selalu, kenapa Tuhan? Saya percaya bahwa ada ketakutan di dalam diri Elia. Ketakutan tidak akan bisa pernah Tuhan tidak pernah bisa bekerja ketika ada perasaan takut yang begitu kuat di dalam perasaan kita, dalam diri kita. Jadi untuk bisa mengatasi rasa takut, kita harus caranya apa? Konfrontir ketakutan kita. Lakukan apa yang kita takuti. Katakan namanya saudara. Makanya dia harus tempat ke markasnya Isabel sekalian. Ayo, kamu takut sama Isabel? Datengin rumahnya. Datengin kampungnya. Datengin keluarganya. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Ya kan seperti saudara minyak seorang janda. Janda ini saudara punya utang banyak. Tinggalan suaminya. Saudaraku. Saudara tahu dia takut sama orang. Malu sama orang. Saudaraku sama kampungnya. Tapi apa pesan Tuhan? Sekarang kau pinjam bejana-bejana dari para tetanggamu. Jangan sedepan. Lah ini dia kena masalah karena pinjaman. Kenapa? Tuhan suruh lewat Nabi Elisa. Supaya dia mengkonfrontir yang namanya ketakutan dia. Soalnya saya dapat sini katakan amin. Dia taati. Alkitab katakan dia pergi ke Sarfat. Lalu dia tidak nyangka rupanya ketemu seorang janda miskin. Saudara yang punya anak. Yang cuma punya segenggam tepung. Saudaraku dan sedikit minyak dalam buli-buli. Lalu saudara apa yang terjadi? Tuhan bilang aku akan pakai janda itu untuk pelihara kamu. Sampai hujan itu turun. Tuh Elia berkata kepada janda di Sarfat. Ya kan? Kamu olah tepung itu. Kasih aku makan dulu. Baru ketahuilah tepung dalam tempayan. Minyak dalam buli-buli. Tidak akan pernah bisa habis. Sampai Tuhan menurunkan hujan. Katakan amin. Katakan amin saudara. Itu artinya apa? Sampai tugas aku selesai. Ya kan? Ya sampai kamu udah bisa berdikari. Ya kan? Ini saya dapetin saudaraku Yesus. Kalau kita diberkati oleh Tuhan. Harus ada doa dan pengharapan. Ya kan? Tepung dalam tempayan. Minyak dalam buli. Tidak akan habis. Sampai Tuhan perintahkan hujan turun. Artinya apa? Kalau kita masih punya anak kecil. Yang masih bergantung sama kita secara ekonomi. Kita bisa berdoa. Pakai aku Tuhan. Jangan sampai saya tutup mata. Istri saya tutup mata sebelum anak ini mentas. Saya bisa ngerti maksud saya di sini, katakan amin. Saya bisa katakan.
Atau saudara mungkin seorang pemimpin di satu perusahaan atau satu gereja. Saya juga selalu berdoa, Tuhan biarlah aku tutup mata setelah hujan itu turun. Katakan amin. Yang artinya setelah semua tugas sudah selesai, semua benih saya sudah taburkan, sudah beres semua. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Tidak ada lagi benih yang masih tersimpan di gudang. Apa yang terjadi saudaraku? Kita tahu bahwa Elia, saudara, dipelihara sampai hujan itu turun. Jadi saudara harus berada di tempat di mana Tuhan kehendaki. Katakan amin. Coba saudara. Mungkin saudara berkata, di mana Pak? Aku udah tahu mau kerja apa. Kerja di mana? Kota apa? Ya kan? Gereja apapun di tempat. Saudara kembali. Saudara ini memang perlu latihan. Membiasakan diri untuk kenapa? Harus duduk. Ya kan? Di dalam meja perjamuan Tuhan. Keintiman sama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua. Untuk kita bisa hidup dalam aliran berkat Tuhan. Saudara harus melihat. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Hidup ini harus. Ya kan? Saudara harus melihat hidup ini sebagai kesempatan untuk melayani Tuhan. Saya kutip kata-kata firman Tuhan ini yang tadi saya ucapkan. 1 Raja-Raja 17 ayat 14. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Tuhan firman Tuhan ini mau mengatakan begini saudara, lewat Nabi Elia. Tuhan mau katakan, kalau kamu kasih aku makan, ya kan, bahwa Tuhan akan pelihara kamu. Seperti Tuhan mau pelihara aku lewat kamu. Kamu mau gak dipakai Tuhan? Kalau kamu mau dipakai oleh Tuhan, kamu gak akan mati kelaparan, ya kan, sampai tugasku itu selesai. Tuhan, aku gak mungkin mati. Ya kan, sebelum tugasku selesai dan Tuhan mau pakai kamu. Intinya adalah bahwa tepung dalam tempayan tidak akan habis. Kita bisa makan sampai dengan. Artinya bahwa Elia tahu. Ya kan, saya kasih pertanyaan yang lebih gampang untuk menjelaskannya kepada saudara begini. Mengapa Elia hidup dalam aliran berkat Tuhan? Mengapa Elia hidup dalam aliran berkat Tuhan? Mengapa Tuhan memberkati Elia dengan memelihara dia dan melindungi dia di masa kelaparan, krisis pangan. Sebab Elia melihat hidupnya sebagai apa? Kesempatan untuk melayani Tuhan. Hidup Elia, dia manusia biasa sama seperti kita. Tetapi yang membedakan adalah dia jadi orang besar karena dia melihat hidupnya. Ya kan? Sebagai kesempatan untuk melayani Tuhan. Katakan amin. Elia mempunyai misi untuk apa? Membuat hati bangsanya Israel kembali kepada Tuhan. Saat itu orang Israel menyembah dewa Baal. Saudaraku, mereka tidak lagi menyembah Allah Israel. Saudaraku, dan Tuhan mau pakai Elia. Membalikan hati satu bangsa. Saudaraku, dia melihat. Karena dia hidupnya punya misi. Menjalankan misi Tuhan. Dia ingin melayani Tuhan. Makanya Elia hidup dalam berkat Tuhan. Aliran berkat. Saudara mau hidup dalam aliran berkat Tuhan? Katakan amin. Saudara lihat hidup sebagai melayan. Kesempatan untuk melayani. Layani Tuhan. Saudara suka sama anak-anak. Layani sekolah minggu. Ajar anak-anak ini supaya dekat Tuhan, takut Tuhan, kenal Yesus. Bisa berdoa, bisa penuh Roh Kudus. Dan pada waktunya dia mau ambil keputusan untuk baptis selam. Dan dia bisa tahu tentang siapa Yesus dan lain sebagainya. Kalau saudara suka dengan musik, minat dengan musik. Kalau saudara mungkin suka berdoa sebagai pendoa syafaat di gereja. Apapun saudara punya talenta. Atau mungkin saudara punya kebisaan. Saudara, atau saudara berkata bahwa aku ingin jadikan ya kan bisnisku ini sebagai tempat, sebagai ladang daripada misi. Saya ingin supaya lewat bisnis ini, ya bisnisku ini seluruh karyawan bisa diselamatkan.
Katakan amin. Dan hasil daripada bisnis ini untuk membiayai gereja lokal saudara. Pelayanan gereja lokal saudara. Penginjilan di gereja lokal saudara. Supaya banyak orang bisa diselamatkan. Katakan amin. Kalau saudara bisa melihat hidup saudara sebagai kesempatan untuk melayani Tuhan. Saya percaya saudara hidup dalam aliran berkat Tuhan. Amin saudaraku. Katakan amin. Nah kita lihat lagi contoh di perjanjian baru. Itu adalah jemaat Filipi. Makedonia. Ini jemaat yang sederhana. Jemaat yang boleh dikatakan hidupnya saudara mungkin di bawah rata-rata. Tetapi mereka adalah jemaat yang sangat murah hati. Mereka mengerti dan bisa melihat saudaraku bahwa hidup ini sebagai kesempatan untuk melayani Tuhan. Satu hari saudaraku mereka melihat bahwa Rasul Paulus berada dalam kebutuhan. Dia butuh saudara untuk makan, untuk segala akomodasi, untuk segala logistiknya. Untuk bisa melayani Tuhan. Saudaraku, mereka mengirimkan persembahan. Lewat siapa? Epafroditus. Lalu Paulus menulis. Dia bilang, aku telah menerima semua yang aku perlu dari kamu. Filipi 4 ayat 18. Aku sudah terima semua yang perlu daripadamu. Semua keperluan Paulus dicukupi oleh mereka. Mereka bukan orang kaya. Katakan amin. Saudara diberkati. Saudara mau hidup dalam aliran berkat. Harus tahu satu. Karena Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mau memberkati saudara. Tuhan memberkati saudara karena Tuhan punya tujuan. Supaya saudara bisa diangkat naik. Saudara bisa diangkat naik kalau saudara mau memberi dan mau melayani. Mau menjadi berkat. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Nah ini yang dilakukan oleh jemaat di Filipi. Katakan amin saudaraku. Mereka mau melayani. Lihat lagi saudara dikatakan malahan lebih daripada apa yang aku perlu. Kau sudah beri buat aku. Aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kirimanmu. Dia bilang wah aku berlimpah deh. Kiriman dari Epafroditus. Dia pakai istilah suatu persembahan yang harum. Suatu korban yang disukai. Dan yang berkenan kepada Allah. Lalu keluar satu ayat yang sering kita kutip saudaraku. Apa ayatnya? Allahku kata Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Banyak orang kutip ayat ini. Tapi tidak banyak orang yang mengerti. Mereka hanya untuk egois karena aku dalam kebutuhan. Tetapi dia tidak pernah pikirkan kebutuhan. Daripada pelayanan-pelayanan. Daripada orang-orang yang ada dalam kebutuhan. Tapi saya ingin bukakan pada saudara. Ketika kita mau hidup dalam aliran berkat Tuhan. Saudara dan saya harus melihat hidup ini. Sebagai kesempatan untuk melayani. Memberi yang terbaik. Melakukan yang terbaik. Dan bisa berkorban. Supaya banyak orang bisa bersyukur kepada Tuhan. Katakan amin saudara. Tuhan memberkati jemaat Filipi. Oleh karena mereka bisa melihat hidup mereka. Sebagai kesempatan untuk melayani Tuhan. Katakan amin. Ya, melayani itu artinya apa yang aku kerjakan. Aku bantu dia. Aku kasih nasihat ke dia. Aku kuatkan dia. Aku melayani. Aku sedang melayani Tuhan. Aku bukan melayani kamu. Tapi kamu yang terima. Katakan aman. Paulus 3:23. Apapun juga yang kamu lakukan. Lakukanlah seperti untuk siapa? Untuk Tuhan. Itu namanya melayani Tuhan. Katakan amin saudaraku. Yang ketiga yang terakhir saudaraku. Bagaimana hidup dalam aliran berkat Tuhan. Saudara harus mendengarkan suara firman Tuhan. Dan melakukannya dengan setia. Mari kita baca Alkitab kita dalam Kejadian 12 ayat 1-4. Yuk 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat apa? Namamu masyhur dan engkau akan menjadi
berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Tuhan suruh Abraham pergi, tinggalkan segalanya. Ayat yang keempat, ini respon Abraham. Baca yang keras, 1, 2, 3. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Katakan amin. Abraham hidup di dalam aliran berkat Tuhan. Oleh karena Abraham mendengarkan suara firman Tuhan dan melakukannya. Katakan amin. Saudara dan saya tidak akan pernah menjadi orang yang diberkati Tuhan jika kita tidak melakukan firman Tuhan. Kita tidak bisa melakukan firman Tuhan kalau kita tidak mengetahui firman Tuhan. Kita tidak mengetahui firman Tuhan, tidak mengerti firman Tuhan karena kita tidak baca firman. Karena kita tidak renungkan, karena kita tidak belajar firman Tuhan. Kunci untuk hidup dalam aliran berkat Tuhan adalah apa? Menjadi pelaku firman Tuhan. Katakan amin. Kemarin saya ada duduk sharing gitu untuk masalah pelayanan daripada couples, saudara yang belum menikah atau yang sudah menikah dan lain sebagainya. Ya kan, kita di masa-masa ekonomi agak sulit dari pandemi, efeknya banyak sekali rumah tangga yang goncang gitu saudaraku ya. Karena ekonomi ya saling ceraiin satu dengan yang lain, lalu dan lain sebagainya. Lalu tiba-tiba terpikir dalam pikiran, nggak tahu seperti hikmat begini. Seringkali kita bertanya, orang Kristen itu gak boleh cerai loh. Iya memang orang Kristen gak boleh cerai. Tetapi pentingnya adalah apa? Sebelum mereka menikah, apakah sudah dibekali? Yang persiapan-persiapan. Saya bilang gitu kan. Karena waktu masuk dalam pernikahan, kenapa mereka bercerai? Karena mereka gak kuat mengangkat beban hidup daripada dirinya dan keluarganya ini. Ya kan mereka ke gereja, mereka ada di gereja, mereka kan melayani Tuhan. Saya melihatnya seperti ini loh. Ada banyak orang, saya udah hampir 1 tahun, saya pergi ke gym, tempat fitness itu saudara. Saya lihat ada beberapa orang-orang yang datang ke gym hanya main handphone, ngobrol. Dia angkat sekali-sekali, lepas, tapi banyak ngobrol, banyak cerita. Duduk lalu pulang. Saudara bayangin. Saudara, apakah orang yang datang ke gym hanya untuk main handphone walaupun pakai baju, angkat-angkat sedikit, apa bisa terbentuk otot-otot dalam badannya? Saya yakin enggak. Sama seperti orang datang ke gereja melayani. Apakah mereka benar-benar duduk seidangan dengan Tuhan? Apakah mereka menyerap daripada sari nutrisi firman Tuhan? Apakah mereka minum hadirat Tuhan? Setelah mereka keluar dari gereja, apakah mereka praktekkan daripada firman Tuhan itu? Belum tentu. Mungkin mereka datang gereja, dia aktif gereja, sibuk main handphone, ngobrol, nggak dengerin firman. Atau denger firman juga masih balas-balasnya HP. Tidak melayani. Ketika datang satu beban dalam hidup dia. Seperti gym. Oh kamu kan sudah 1 tahun, sudah 2 tahun ikut gym. Ayo angkatlah barbel 50 kilo. Angkat 50 kilo. Karena gak pernah latihan. Sampai 50 kilo ya gak bisa lah. Oh harus nyerah aku. Seperti kayak anak orang-orang Kristen. Beban di dalam rumah tangga. Beban keluarga. Aku tidak tahu. Bukan aku yang utang. Tapi istri aku yang utang. Dia gak kasih tahu dia punya utang. Gak kuat aku nahan kayak gitu. Terlalu berat beban aku. Ngerti saudaraku? Atau sebaliknya mungkin. Masalah keuangan. Masalah seksual. Terlalu berat buat aku. Tapi kalau dia tiap hari waktu ada di gereja dia dengarkan, lakukan, dengarkan, kuat, lakukan. Ketika dia ngarep, dia mulai ingat, hai istri, tunduklah pada suamimu, hormati suamimu.
Yang artinya apa? Sekalipun dunia tidak lagi menghargai suamimu, tidak lagi menghormati suamimu, karena memang suamimu telah melakukan hal seperti itu. Tetapi engkau sebagai istri harus tetap bisa menghormati dia. Wah, oke Tuhan, oleh karena anugerah-Mu, aku bisa terima suamiku. Kenapa kok dia bisa? Karena dia punya otot iman. Dia dengarkan firman, dia jadi pelaku firman. Katakan amin. Katakan amin. Hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi kamu. Kristus mengasihi kita dengan cara apa? Kita yang punya hutang dosa, Yesus yang bayar. Katakan amin. Itu pasang badan. Pasang badan Yesus. Lalu ketika tiba-tiba istri punya hutang besar sekali. Atau keluarganya punya hutang besar sekali. Otomatis dia gak bisa bayar. Bagaimana kita? Kita siap gak untuk bayar? Bayarin, pasang badan. Siap, oleh karena anugerah Tuhan aku siap bayarin hutang dia. Atau hutang keluarga dia. Kenapa? Karena dia punya otot iman. Aku gak akan buang istriku. Aku akan tetap pasang badan. Aku akan kerja keras. Saya bersini katakan amin. Ada banyak masalah-masalah dalam kehidupan kita, saudaraku. Ya kan? Dan ini memang pentingnya, saudara. Kalau mau hidup dalam aliran berkat, saudara dan saya harus menjadi pelaku firman Tuhan. Untuk bisa jadi pelaku firman Tuhan, kita harus punya firman Tuhan. Untuk bisa punya firman Tuhan, saudara dan saya harus bisa dekat sama Tuhan. Duduk, tenang. Tuhan gak akan pernah mau ngomong. Kalau kita nih sibuk berdiri jalan sini jalan sono segala macam. Gak mau dia ngomong. Perkataan dia ini saudara lebih dari emas. Perkataan Tuhan. Petrus yang bilang. Ya kan emas perak tidak ada padaku. Artinya dia berkata. Ya kan nama Yesus firman Tuhan itu lebih dari emas dan perak. Dia gak mungkin kitanya sibuk semana gak perhatiin gak ngeliatin dia. Langsung dia ngomong. Jangan pergi ke Mesir. Ada lain sebagainya. Gak mungkin. Ketika kita memang benar-benar mata kita tertuju kepada Tuhan. Kita bilang Tuhan aku udah tahu apa yang harus aku buat. Aku udah tahu apa yang harus aku buat. Engkau yang bawa aku ini. Masuk dalam hadirat-Mu. Engkau yang bawa aku Tuhan. Untuk duduk di sini. Katakan sepatah kata saja Tuhan. Satu hari. Saudaraku Petrus. Dia tidak dapat. Dia tidak menangkap apa-apa. Sepanjang malam dia tidak menangkap satu ekor ikan pun. Saudaraku, pagi-pagi saudara dengan perasaan galau, kecewa, marah, malu, dan lain sebagainya. Saudara, itu berkecamuk dalam perasaan Petrus. Tiba-tiba Yesus, saudara datang dan meminjam perahunya. Saudaraku, dan Petrus oke silakan. Saudara dipakai untuk berkhotbah, untuk mengajar. Petrus dengar firman secara umum. Dia dengarkan firman secara umum yang untuk orang banyak. Karena Petrus mau mendengarkan firman yang umum. Dan siap untuk melakukannya. Lalu saudara, selesai khotbah, Yesus bicara secara pribadi. Ada firman khusus untuk Petrus. Apa saudaraku? Ya kan Lukas 5 ayat 4 Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudara bisa bayangkan, kapan Tuhan bicaranya? Sudah menjelang siang hari. Menangkap ikan harusnya malam hari. Tempat itu semalam-malaman sudah diputar sama Petrus. Coba kita baca ayat yang kelima. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Perhatikan kata-kata selanjutnya. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dia mau bicara tentang aku dengarkan firman-Mu, aku perhatikan perintah-Mu, aku akan lakukan. Katakan amin saudara.
Saudara lihat di sini. Tempat itu sama dengan Ishak. Tanah tempat Ishak menabur benih, tanah itu tidak menghasilkan apa-apa. Makanya dia mau pergi ke Mesir. Tetapi ketika Ishak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mendapatkan firman Tuhan, dia dengarkan itu, dia lakukan, tetap dia tinggal. Apa yang terjadi? Tuhan mengubah tanah itu menjadi tanah yang subur. Katakan amin saudara. Sehingga Ishak menabur 100 kali lipat. Begitu pula dengan Petrus saudaraku, Simon. Tempat danau yang sama, yang sepanjang malam tidak ada hasil apa-apa. Tapi karena Tuhan yang berbicara kepada dia. Tebarkan jalamu sebelah kanan perahumu. Ada engkau yang menyuruh aku. Waktu dia tebarkan saudara, apa yang terjadi? Danau yang tidak ada ikan menjadi danau yang penuh dengan apa? Ikan. Hanya sekali lempar itu cukup. Buat Petrus dan semua orang, sahabat-sahabatnya. Saya ingin beritahu kepada saudara, hidup dalam aliran berkat ini bicara tentang apa saudara? Kemampuan kita untuk mendapatkan firman Tuhan. Kemampuan kita untuk menyerap seperti perumpamaan pohon yang punya akar. Fungsi akar adalah menyerap daripada nutrisi sari-sari makanan. Dan juga untuk menyimpan air saudara. Supaya pohon daunnya tetap hijau. Dan terus bisa berbuah pada musimnya. Saya berdoa saudara adalah seorang ya kan, yang mau dan suka untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara bisa mendengar suara firman Tuhan. Saudara bisa mendapatkan tuntunan firman Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidup saudara. Hanya kalau saudara izinkan Tuhan membawa saudara masuk ke dalam hadiratnya. Duduk sehidangan dengan Tuhan di meja perjamuannya. Katakan amin saudara. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saudaraku, saat saudara membaca firman Tuhan. Saat saudara merenungkan firman Tuhan dalam hadiratnya. Saat saudara sedang berada meja perjamuan. Saat itu saudara sedang berada dalam meja perjamuan Tuhan. Di sanalah saudara akan dengarkan suara firman-Nya. Di sanalah saudara akan mendapatkan kekuatan untuk melakukan perintah firman-Nya. Dan di sanalah, di meja perjamuan itulah saudara akan mengalami mujizat, berkat dan kemenangan dalam hidup saudara. Saudara diberkati, katakan amin. Saya rindu saudara diberkati. Ya kan? Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus. Berikan hati buat kami. Berikan hati buat kami. Ya Tuhan, yang punya satu kerinduan. Untuk duduk sehidangan dengan Tuhan. Duduk sehidangan di meja-Mu Tuhan. Menyembah, minum dari air hadirat-Mu. Hadirat kasih-Mu yang menyegarkan. Dan juga ya Tuhan, menikmati makanan yang lezat daripada firman-Mu. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan, sebagaimana Engkau memberkati Simon, Abraham, Ishak, Elia, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Berkati mereka semuanya dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan, Kau berbicara secara khusus, secara pribadi. Di tengah-tengah pergumulan anak-anak-Mu ini. Bicara Tuhan. Biarlah Tuhan ada satu keteguhan di hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa ya Tuhan, aku berdoa. Biarlah ya Tuhan, Engkau ya Tuhan berikan ya Tuhan mujizat-Mu buat setiap mereka. Terima kasih, terima kasih. Berkati tangan-tangan yang membawa persembahan untuk pelayanan daripada menara doa ini. Dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya, amin. Kita makan perjamuan kudus saudara. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang berterahkan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis di para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.